Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang Islam dan tantangan modernitas. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nanda Fiatul Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modernisme Islam. Kata modernitas, modernisme, modern, menurut KKBI artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Kata modern yang dikenal dengan bahasa Indonesia jelas bukan istilah original atau asli, melainkan diekspor atau diambil dari bahasa asing. Berarti terbaru atau mutakhir, menunjuk kepada perilaku waktu yang tertentu. Dalam teoritis, menurut Harun, modernisasi adalah mencangkup pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagiannya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dalam perspektif postmodernis yang berasal dari tradisi filsafat, Fazlur Rahman, sarjana asal Pakistan, mendefinisikan modernisasi dengan usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan westernisasi yang berlangsung di dunia Islam. Secara teoritis, menurut Harun Nasution, modernisasi adalah mencangkup pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi lama dan sebagian untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang lahirnya modernisasi dalam Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 Masehi. Pemikiran ini muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kekhilafaan Bani Abbasiyah di Baghdad pada 1258 Masehi. Akibat serangan Hulagu yang meluluh lantakan bangunan peradaban Islam yang pada waktu itu merupakan mercusuar peradaban dunia. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, kemunduran pemikiran Islam. Kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah ditutupnya pintu ijtihad karena pertikaian yang terjadi antara sesama umat Islam dalam masalah khilafiyah dengan pembatasan mazhab fikih pada 4 imam saja. Sementara itu, bidang teologi didominasi oleh pemikiran Asy'ariyah dan bidang tasawuf didominasi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Penutupan pintu ijtihad ini menimbulkan efek negatif yang sangat besar di mana umat Islam tak lagi memiliki etos keilmuan yang tinggi dan akal tidak diberdayakan dengan maksimal, sehingga yang dihasilkan oleh umat Islam hanya sekedar pengulangan tulisan yang telah ada sebelumnya, tanpa inovasi-inovasi yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Berkenaan dengan kemunduran pemikiran Islam ini, para pemikir Islam di zaman modern dengan ide-ide pembaruannya menyuarakan pentingnya dibuka kembali pintu ijtihad. Selanjutnya, bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Pada masa sebelum abad ke-19 Masehi, umat Islam banyak yang tidak mengenal agamanya dengan baik, sehingga banyak unsur di luar Islam dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur-unsur asing yang terwujud dalam bid'ah, khurafat, dan tahayul.
Muhammad Rashid Ridho dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia adalah para pemikir pembaruan Islam yang penuh perhatian terhadap pemberantasan takhayul, bid'ah, dan khurafat di kalangan umat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan faktor eksternal dari latar belakang lahirnya modernisasi dalam Islam. Terbagi menjadi dua, imperialisme Barat dan kontak dengan modernisme di Barat. Imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-13 Masehi, yaitu ketika munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Setelah runtuhnya bangunan peradaban Islam, perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam bertambah parah dengan maraknya pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Islam yang mengakibatkan pudarnya kekuatan politik Islam dan lepasnya daerah-daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Karena imperialisme inilah, lahir para pemikir Islam yang berusaha membangunkan umat Islam dan mengajak mereka untuk bangkit menentang penjajahan, seperti Jamaluddin Al-Afghani dengan ide pan-islamismenya di India dan Khairuddin Pasha At-Tunisi dengan konsep negaranya di Tunisia. Kontak dengan modernisme di Barat terjadi sejak abad 16 Masehi. Barat mengalami suatu babak sejarahnya yang baru, yaitu masa modern dengan lahirnya para pemikir modern yang menyuarakan kemajuan ilmu pengetahuan dan berhasil menumbangkan kekuasaan gereja. Karena keberhasilan inilah dicapai peradaban Barat yang hingga kini masih mendominasi dunia. Sementara itu, dunia Islam mulai menyadari pentingnya kemajuan dan mengilhami mereka untuk memikirkan bagaimana kembali memajukan Islam sebagaimana yang telah mereka capai di masa sebelumnya. Sehingga lahirlah para pemikir Islam seperti At-Tahtawi dan Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Ali Pasha di Turki, Khairuddin An-Tunisi di Tunisia, dan Said Ahmad Khan di India. Selanjutnya, bagaimana Islam dalam menghadapi modernisasi? Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung dari adanya modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Oleh karena itu, ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, pastilah akan membicarakan tentang liberalisme, dan di sisi lain juga membicarakan tentang HAM yang secara konseptual dikaitkan dengan adanya perkembangan budaya Barat yang modern. Liberalisme sebagai bentuk bagian dari proyek modernisasi yang menyebabkan agama dianggap sebagai perwujudan dari tradisionalisme yang berhubungan dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat kental. Oleh karena itu, ketika masyarakat ingin meninggalkan dunia tradisionalnya, maka yang pertama diambil adalah liberalisme atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam konteks pragmatisme. Untuk menghadapi liberalisme dan modernisasi itu, maka ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam, yaitu yang pertama, menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis sedikit pun, karena apa yang datang dari Barat adalah sebuah kebaikan. Namun, yang kedua, menolak apa saja yang datang dari Barat, karena semua yang dari Barat harus ditolak dan disingkirkan. Adapun yang ketiga, sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis, karena ada anggapan bahwa ada budaya Barat yang positif dan ada budaya Barat yang negatif. Oleh karena itu, di dalam suatu tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya Barat yang positif dan membuang budaya Barat yang negatif. Contohnya handphone adalah produk budaya Barat yang lebih banyak positifnya. Namun tidak selamanya handphone itu positif. Oleh karena itu, umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah bentuk modernisasi yang tidak bisa dilawan ini. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan nilai-nilai norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Kemajuan menghadapi modernitas Islam. Zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di
Damaskus, Syria, dan kemudian berkembang di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan Irak. Hal ini secara historis dapat kita lihat dalam bidang pendidikan dan penguasa iptek yang beraplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Umat Islam sudah makmur secara materi dan rohani, dan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Namun dalam realitas sekarang, bangsa-bangsa muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim. Dan sebenarnya kemajuan yang dicapai umat Islam pada zaman silam disebabkan adanya interaksi antara sesama ilmuwan muslim dan tradisi intelektual non-muslim, misalnya para filsuf Yunani. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.